Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan laporan rancangan kegiatan digital marketing communication. Terlebih dahulu, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Nuzara Fadila, dengan NIM 44231025. Dan saya Dian Putasari dengan NIM 44230970. Saya Jihan Inaya dengan NIM 44231007. Saya Siti Zara dengan NIM 4423061. Saya Salsabila Kusuma Fida dengan NIM 44231062. Lalu, mulai pembacaan dari bab 1 pendahuluan yang akan dibacakan oleh Salsabila. Profil perusahaan. Fare Coffee adalah pelopor kopi modern Indonesia yang berdiri sejak 2018 dengan misi menghadirkan kopi berkualitas tinggi melalui inovasi dan teknologi digital. Dengan lebih dari 2.000 gerai di 45 kota serta ekspansi ke Singapura, Fare Coffee tak hanya menjual minuman tapi juga gaya hidup yang mengutamakan kualitas, kecepatan, dan kemudahan akses. Produk ikonik seperti butterscotch sea salt latte telah terjual lebih dari 10 juta gelas, membuktikan kekuatan merek dalam menjalin koneksi emosional dengan pelanggan. Untuk terus bersaing di industri F&B, Fare Coffee mengembangkan strategi digital media communication yang adaptif guna meningkatkan brand awareness, loyalitas, dan memperkuat citra sebagai brand bertanggung jawab sosial serta ramah lingkungan. Sejarah perusahaan. Fare Coffee didirikan pada tahun 2018 dengan misi membawa budaya kopi baru yang berkualitas tinggi dan berkelanjutan. Berawal dari konsep Grab and Go berbasis aplikasi, Fare membuka gerai pertama di Jakarta dan terus berekspansi ke berbagai kota besar hingga Singapura pada 2023. Produk andalan seperti butterscotch sea salt latte mencatat penjualan lebih dari 5 juta gelas hingga 2004 dengan filosofi Green the Essential. Fare Coffee terus menekankan inovasi, kualitas, dan kepedulian lingkungan, menjadikannya pemimpin kopi kekinian di Asia Tenggara. Informasi produk. Kategori produk utama yaitu minuman. Pertama ada Fare Signature, yaitu menu andalan seperti butterscotch sea salt latte, aren latte, butterscotch latte, pandan latte, dan caramel Paraline macchiato. Kedua, classic coffee, yaitu espresso, americano, cappuccino, cafe latte, double ice shake latte, dan sebagainya. Kedua, ada makanan. Pertama, Fore Deli, yaitu isinya roti, croissant, sandwich yang berisi beef mentai, chicken teriyaki, mushroom truffle, cheesy tuna, smoked beef and cheese. Terus ada Fore Junior, menu khusus anak seperti butterscotch milk crumble, vanilla oat crumbs, dan choco caramel cloud. Yang ketiga ada lainnya seperti merchandise, botol minuman, tas, dan produk kolaborasi. Inovasi dan menu baru. Fare Coffee secara rutin meluncurkan menu baru untuk mengikuti tren dan selera pasar. Pada Mei 2024, Fare Coffee merilis 3 minuman baru pertama Taste of the New Culture, yaitu cappuccino caramello, vanilla oat latte, dan matcha strawberry cream. Menu ini hadir untuk merayakan budaya kopi baru dan memperluas pasar ke penikmat minuman non-kopi. Ada menu bestseller
dari For Coffee yaitu Butterscotch Sea Salt Latte yang terjual lebih dari 10 juta gelas sejak pertama kali diperkenalkan. Berikut ada inovasi dan menu baru. Produk For Coffee tersedia di lebih dari 200 gerai di 45 kota di Indonesia. Kedua, menu dapat berubah sesuai tren dan inovasi dengan update berkala melalui kampanye digital dan media sosial. Berikut ada kisaran harga produk di 2025 dari minuman dan makanannya. Di bawah ini ada ciri khas dan strategi produk, ada kualitas premium yang terjangkau. For Coffee menargetkan segmen premium affordable, menawarkan kopi berkualitas tinggi dengan harga kompetitif untuk menarik ke generasi muda. Kedua, bahan baku lokal menggunakan biji kopi Arabica berkualitas dari Gayo, Toraja, dan Jawa Barat, serta memberdayakan barista lokal melalui berbagai inisiatif dan kolaborasi. Inovasi berkelanjutan, aktif meluncurkan produk baru, berkolaborasi dengan barista dan influencer, serta memperkuat citra sebagai trend center kopi kekinian di Indonesia. Yang keempat, diverifikasi produk. Selain minuman kopi dan non-kopi, For Coffee juga mengembangkan lini makanan Fore Deli dan berencana ekspansi ke segmen donat dan bakery. Memasuki bab 2, yaitu maksud dan tujuan. Rencana program Digital Media Communication ini dibuat dengan maksud untuk mengoptimalkan pemanfaatan media digital sarana komunikasi utama dalam membangun dan memperkuat hubungan antara For Coffee dengan konsumen, khususnya generasi muda yang menjadi target utama. Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyampaian pesan merek, memperkuat citra For Coffee sebagai pelopor budaya kopi modern yang inovatif dan berkelanjutan, serta mendukung pertumbuhan bisnis melalui strategi komunikasi digital yang terintegrasi dan kreatif. Tujuannya adalah yang pertama, meningkatkan brand awareness, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap merek kopi Fore dan produk-produknya melalui konten digital yang menarik dan relevan di berbagai platform media sosial dan aplikasi. Yang kedua, memperkuat engagement dan konsumen, membangun interaksi yang aktif dan berkelanjutan dengan konsumen melalui kampanye digital yang interaktif, storytelling, dan kolaborasi dengan influencer serta komunitas kopi. Yang ketiga, mendukung peluncuran produk dan inovasi baru, mengkomunikasikan keunggulan dan keunikan produk baru secara efektif agar dapat diterima dengan baik oleh pasar dan meningkatkan penjualan. Selanjutnya, analisa produk. Yang pertama, nama brand, For Coffee. Yang kedua, jenis usaha, F&B, minuman kopi kekinian. Yang C, produk utama, beragam varian kopi dan non-kopi berbasis espresso dan susu, serta minuman berbasis teh dan matcha. Yang kedua, deskripsi produk. For Coffee adalah salah satu brand kopi lokal yang memadukan cita rasa Nusantara dengan pendekatan modern. Produk-produk Fore dibuat dari biji kopi berkualitas tinggi yang diperoleh dari petani lokal dan diolah dengan teknik manual brewing dan teknologi espresso modern. Yang ketiga, varian produk mencakup Fore Latte, Pandan Latte, dan Hazelnut Latte. Yang kedua, Aren Latte, kopi susu gula aren khas Fore. Yang ketiga, Matcha Latte Chizu Tea. Yang keempat, seasonal drinks, mango chisu, lychee coffee Majito. Yang ke F, nilai unik produk, unique selling proposition atau USP. Yang pertama, lokalitas yang modern. Fore menyajikan biji kopi dari petani lokal, namun dikemas dalam gaya kekinian yang menarik bagi generasi muda, terutama Gen Z. Yang kedua, kualitas dan konsistensi. Menggunakan mesin kopi profesional dan barista terlatih untuk menjaga kualitas. Yang ketiga, akses digital. Konsumen bisa memesan kopi lewat aplikasi mobile yang user-friendly, serta sistem loyalty dan pembayaran cashless. Yang keempat, estetika dan visual. Desain kemasan simple, elegan, dan Instagramable cocok untuk pasar urban.
Yang G, kelebihan produk, beragam varian menu untuk berbagai selera. Yang kedua, ketersediaan layanan pesan antar cepat GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Yang ketiga, aplikasi Fore memberikan promo dan poin loyalty. Yang keempat, fokus pelayanan pelanggan atau customer experience melalui pelayanan cepat dan outlet yang nyaman. Yang H, kekurangan produk, harga di atas rata-rata dibandingkan warung kopi lokal atau brand kopi kekinian lainnya. Yang kedua, belum tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia. Yang ketiga, tergantung pada keberhasilan kampanye digital dan loyalitas pengguna aplikasi. Memasuki pembahasan analisa produk STP. Yang pertama ada segmentasi, yaitu demografis, usianya memasuki 18-35 tahun, status mahasiswa, pekerja, profesional muda, dan freelance. Yang ke C, penghasilan, menengah ke atas, mampu beli kopi seharga 20.000 sampai 50.000. Yang kedua ada geografis, domisili perkotaan besar, lokasi perkotaan atau metropolitan seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan. Psikografis, gaya hidup, aktif di media sosial, dan trend conscious. Dan B, nilai, menghargai kualitas, pengalaman, dan visual yang estetik. Targeting, penetapan target pasar. Gen Z dan milenial usia 18-30 tahun yang tinggal di kota besar dan aktif secara digital. Mereka suka mencoba produk baru dan mencari kenyamanan melalui aplikasi digital. Yang C, positioning, posisi brand di pasar. Brand kopi lokal berkualitas tinggi, selalu relevan dengan tren anak muda. Yang ketiga, mudah diakses kapan saja lewat aplikasi. Yang keempat, estetik dan cocok untuk gaya hidup sosial media. Yang keempat, maksud dan tujuan analisis lingkungan atau SWOT, strengths, kekuatan. Harga produk cenderung lebih tinggi dibanding brand kopi lokal lainnya. Yang kedua, cakupan outlet masih terbatas di kota besar. Yang ketiga, ketergantungan pada campaign digital kurang pemasaran secara konvensional. Yang B, opportunities atau peluang. Konsumsi kopi di Indonesia terus meningkat, tren ngopi menjadi budaya. Yang kedua, potensi ekspansi ke kota tier 2-3 yang belum memiliki brand sejenis. Dan yang ketiga, kolaborasi dengan artis, influencer, dan brand lokal lain untuk seasonal campaign. Dan yang keempat, peluang ekspor atau membuka cabang internasional di komunitas diaspora Indonesia. Yang C, threats atau ancaman, kompetitor baru terus bermunculan, janji jiwa, kopi kenangan, dan lain-lain. Yang kedua, perubahan preferensi konsumen, misalnya tren minuman non-kafein. Dan yang ketiga, resiko operasional saat tren digital atau platform delivery menurun. Dan yang keempat, terakhir adalah fluktuasi harga bahan baku, kopi, susu, dan gula. Selanjutnya ada tiga rancangan program digital marketing communication. Yang pertama itu ada digital advertising strategi Fore Coffee. Dari tujuan plan ini meningkatkan brand awareness di kalangan konsumen baru, menarik konsumen lama dengan promo dan varian baru, mendorong pengguna aplikasi Fore untuk pemesan langsung, memperluas jangkauan produk melalui kampanye musiman. Yang kedua, ada platform iklan. Yang pertama itu ada Instagram dan TikTok. Untuk target yang pertama itu ada di usia 18-30 tahun, pecinta kopi, pengguna aktif media sosial, dan untuk formatnya video reel, IG stories, TikTok challenge, dan Grassroots promo. Yang kedua itu ada Google Ads atau Search Display Network. Target pengguna yang mencari kata kunci kopi enak di Jakarta atau kopi kekinian. Yang ketiga itu ada YouTube Ads atau bumpers 6 detik. Targetnya itu penonton video kuliner, lifestyle, atau daily vlog. Untuk yang keempat itu ada email marketing. Yang pertama targetnya itu pengguna aktif aplikasi Fore untuk konten promosi eksklusif, menu baru dan diskon ulang tahun. Untuk yang ketiga strategi konten. Kampanye bertema musiman, contoh kopi Ramadan, matcha for summer. Yang kedua itu UGC atau user generate content, tantangan foto dengan kemasan Fore. Yang ketiga kolaborasi influencer, food review, dan lifestyle vlogger. Yang keempat behind the scene, progres pembuatan kopi dan barista stories. Untuk selanjutnya digital promotion. Strategi promosi digital Fore bertujuan untuk menarik perhatian pasar secara cepat dan masif dengan penawaran menarik yang didukung oleh kekuatan platform digital. Beberapa bentuk promosi yang dijalankan antara lain. Yang pertama ada flash sale atau promo bullying. Fore rutin mengadakan kampanye promosi dengan periode terbatas atau flash sale untuk menarik minat beli yang cepat dari konsumen. Selain itu, Fore juga menghadirkan promo bullying, yaitu pembelian paket produk dengan harga lebih terjangkau. Strategi ini dilakukan secara berkala di berbagai kanal digital setiap aplikasi Fore, serta merchant populer seperti GoFood dan GrabFood. Efek psikologisnya dari promosi terbatas ini menimbulkan rasa urgensi atau sense of urgency untuk mendorong pelanggan untuk segera melakukan pembelian sebelum waktu habis. Yang kedua ada voucher cashback dan loyalty points. Sebagai upaya pengembangan hubungan jangka panjang dengan pelanggan, Fore menyediakan sistem insentif berupa voucher cashback dan poin loyalitas yang dapat dikumpulkan setiap kali pelanggan melakukan transaksi. Poin tersebut nantinya dapat ditukarkan dengan diskon, produk gratis, atau penawaran eksklusif lainnya. Program ini tidak hanya meningkatkan frekuensi pembelian, tetapi juga memperkuat ketertarikan pelanggan dengan ekosistem digital Fore. Yang ketiga, kolaborasi dengan influencer. Untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kredibilitas merek, Fore menjalin kemitraan dengan influencer di bidang food and beverage, lifestyle, maupun content creator lokal. Kolaborasi ini diwujudkan melalui konten seperti review, produk, video unboxing, maupun pengalaman minum kopi ala Fore. Influencer dipilih secara efektif berdasarkan sesuai audiens, nilai brand, dan tingkat keterlibatan mereka di media sosial agar promosi terasa lebih organik dan meyakinkan. Selanjutnya, itu ada digital direct marketing. Digital direct marketing difokuskan pada strategi komunikasi satu arah yang bersifat personal,
relevan, dan berbasis data. Fore memanfaatkan berbagai kanal digital untuk menyampaikan informasi promosi dan konten bernilai langsung kepada pelanggan. Yang pertama adalah email marketing. Fore memanfaatkan database pelanggan untuk mengirimkan newsletter secara rutin. Isi dari email ini meliputi pengumuman menu terbaru, penawaran promosi, tips putar kopi, hingga informasi acara atau kolaborasi brand. Email disesuaikan dengan segmentasi pelanggan sehingga isi yang diterima menjadi lebih relevan dan meningkatkan kemungkinan keterlibatan atau click-through rate. Yang kedua ada push notification aplikasi. Melalui aplikasi resmi Fore, perusahaan mengirimkan notifikasi langsung ke perangkat pelanggan. Notifikasi ini berfungsi sebagai peringatan tentang promo terbaru, event spesial, atau peluncuran produk terbaru. Strategi ini sangat efektif dalam mempertahankan asistensi pelanggan dan mendorong sebagai kembali berinteraksi dengan aplikasi. Yang ketiga, penawaran yang dipersonalisasikan, personalis offer. Dengan memanfaatkan sistem analitik berbasis riwayat transaksi dan preferensi, pelanggan Fore mampu menyusun rekomendasi produk secara personal. Misalnya, pelanggan yang sering membeli varian kopi susu akan mendapatkan notifikasi tentang varian baru dan dengan rasa yang serupa. Personalisasi ini meningkatkan efektivitas pemasaran dan memperbesar peluang konversi. Lalu selanjutnya itu ada digital personal selling. Fore juga mengadopsi pendekatan penjualan secara langsung namun berbasis digital, yang tetap mempertahankan interaksi interpersonal dengan pelanggan. Yang pertama ada live chat di website dan aplikasi. Fore menyediakan fitur obrolan langsung di situs resmi dan aplikasi mobilenya. Melalui fitur ini, pelanggan bisa berkonsultasi dengan customer service untuk memilih produk kopi yang sesuai dengan selera mereka. Yang kedua, ada sesi virtual barista. Untuk membangun edukasi dan engagement, Fore mengadakan sesi siaran langsung bersama barista profesional mereka. Dalam sesi ini, pelanggan dapat belajar teknik menyeduh kopi, memahami asal-usul biji kopi, serta menanyakan langsung seputar menu Fore. Aktivitas ini menggabungkan elemen edukatif dan hiburan, sehingga memperkuat posisi Fore sebagai brand yang dekat dengan konsumennya. Lalu, ada digital public relation. Public relations digital Fore bertujuan membangun reputasi dan citra positif perusahaan di ranah publik digital melalui strategi komunikasi yang terencana dan menyeluruh. Yang pertama, publikasi press release online. Fore secara aktif menerbitkan siaran pers digital di media online nasional, terutama saat meluncurkan produk baru, mengumumkan pencapaian penting, atau menjalin kemitraan strategis. Distribusi informasi ini bertujuan untuk memperluas jangkauan pesan perusahaan sekaligus membentuk persepsi positif di mata publik. Lalu, yang kedua itu ada kampanye CSR digital. Sebagai perusahaan yang menjunjung tinggi nilai keberlanjutan, Fore mengomunikasikan berbagai inisiatif sosialnya melalui kanal digital seperti media sosial, blog, dan website resmi. Contohnya adalah kampanye pengurangan penggunaan plastik, penggunaan sedotan ramah lingkungan, atau kegiatan sosial yang melibatkan komunitas lokal. Komunikasi CSR yang transparan dan terencana memperkuat citra Fore sebagai brand yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Lalu masuk ke anggaran biaya, dibagi tiga, kegiatan, anggaran bulanan, dan anggaran per tahun. Kegiatan pertama ada digital advertising, anggaran per bulannya yaitu 30 juta, dan anggaran setahunnya 360 juta. Lalu digital promotion, anggaran per bulannya 20 juta, dan anggaran per tahunnya 240 juta. Lalu influencer dan call, itu anggaran bulannya 30 juta, dan anggaran per tahunnya 360 juta. Lalu konten kreasi, anggaran bulannya 20 juta, dan anggaran per tahunnya 240 juta. Lalu kegiatan tools dan platform, itu anggaran per bulannya 10 juta dan anggaran per tahunnya 120 juta. Dan totalnya ada di 1.320 juta.
Selanjutnya ada kalender kegiatan. Kalender kegiatan ini ada selama 1 tahun atau 12 bulan dengan 5 segmentasi. Yang pertama itu promo sensasional. Yang pertama itu ada promo sensasional atau bundling. Yang kedua ada flash sale. Terus yang ketiga ada marketing. Yang keempat ada update iklan. Dan yang kelima ada kampanye CSR. Kalender kegiatan ini dibuat untuk di sosial media. Yang pertama di bulan Januari, di tanggal 5 dan 20 ada promo, tanggal 7 dan 21 ada flash sale, dan 3 dan 17 ada email marketing atau newsletter atau promo yang dikirim kepada customer. Yang keempat tanggal 10 dengan 24 ada update iklan atau ads, dan di segmen kelima itu kampanye atau CSR yang dilaksanakan selama 6 bulan sekali atau selama setahun ada 2 kali. Selanjutnya, evaluasi. Berdasarkan perancangan program Digital Marketing Communication atau DMC yang telah disusun, strategi Forecoffee sudah mengarah pada pemanfaatan media digital secara menyeluruh untuk menjangkau target pasar utama, yaitu dengan generasi Z atau yang aktif secara digital atau sosial media seperti Instagram. Program ini meliputi digital advertising, digital promosi, dan juga digital marketing, personal selling, dan digital public relations. Namun, terdapat beberapa poin evaluasi yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu kekuatan atau strength Forecoffee terletak pada inovasi produk, kekuatan brand, dan penggunaan teknologi digital, aplikasi, sistem loyalty, metode pemesanan. Yang kedua ada kelemahan muncul pada saat keterbatasan distribusi gerai, ketergantungan pada kampanye digital, dan harga produk yang relatif tinggi. Yang ketiga, pemanfaatan media sosial seperti Instagram, TikTok yang sudah tepat namun perlu dioptimalkan lagi dalam bentuk konten behind the scene, edukatif, dan UGC atau user generated content. Yang keempat ada anggaran, dan kalender kegiatan masih perlu dijabarkan secara rinci agar program lebih terukur dan implementatif. Yang kelima ada evaluasi berkala terhadap performa kampanye, belum dituliskan secara konkret. Padahal hal ini penting untuk mengetahui efektivitas dan melakukan perbaikan strategi. Selanjutnya di bab 4, ada penutup, ada kesimpulan dan saran. Yang pertama kesimpulan, rancangan kegiatan digital marketing communications untuk Forecoffee telah disusun secara komprehensif dengan memanfaatkan berbagai strategi digital. Strategi ini mampu menjawab tantangan pasar kopi modern yang kompetitif, namun dalam menghadapi konsumen muda yang bergantung pada media digital atau gadget. Forecoffee memiliki peluang besar untuk memperkuat brand positioning sebagai pelopor kopi kekinian yang inovatif dan berkelanjutan. Keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada konsistensi, implementasi kreativitas konten, dan adaptasi terhadap tren pasar. Dengan pengembangan lebih lanjut terhadap aspek evaluasi, kalender kegiatan, dan personalisasi konten, strategi Forecoffee akan semakin matang dan efektif dalam meningkatkan loyalitas pelanggan serta memperluas jangkauan pasar Indonesia dan Asia Tenggara. Kedua ada saran untuk meningkatkan efektivitas strategi yang telah dirancang. Forecoffee disarankan untuk memperkuat strategi konten marketing melalui pembuatan konten storytelling yang lebih mendalam. Konten ini dapat berupa proses pembuatan kopi, profil barista, hingga kisah para petani kopi lokal yang menjadi bagian penting dari rantai pemasok Forecoffee. Citra Forecoffee yang sebagai merek peduli dan autentik. Selain itu, perancangan jadwal kampanye dan penyusunan anggaran juga perlu dirinci secara lebih sistematis. Kalender kegiatan promosi yang terstruktur serta anggaran terperinci akan memudahkan proses eksekusi, pengawasan, dan evaluasi keberhasilan dari setiap kampanye yang dijalankan. Dalam aspek
platform digital, For Coffee sebaiknya tidak hanya berfokus pada Instagram dan TikTok, tetapi juga memperkuat kehadiran platform seperti YouTube dan LinkedIn. YouTube dapat dimanfaatkan untuk konten visual yang lebih panjang dan mendalam seperti video edukatif dan mini dokumenter, sedangkan LinkedIn dapat menjadi sarana untuk menjangkau segmen profesional muda yang memiliki daya beli dan apresiasi terhadap kualitas produk. Terakhir, agar strategi dapat terus berkembang dan terukur, evaluasi berbasis data sangat penting untuk ditetapkan. Penggunaan indikator performa seperti click-through rate atau CTR, engagement rate, dan tingkat konversi pembelian dari masing-masing kampanye akan memberikan gambaran yang lebih akurat dan efektivitas strategi digital yang telah dijalankan serta menjadi dasar bagi perbaikan strategi di masa yang akan mendatang. Selanjutnya ada lampiran. Lampiran tersebut merupakan salah satu store Fore Coffee dan juga salah satu segmen kampanye Fore Coffee, yaitu reusable. Di salah satu store Fore Coffee. Selanjutnya ada sumber referensi. Lalu dapat dilanjut oleh moderator. Berikut presentasi kelompok 8 tentang perencanaan digital marketing pada perusahaan Fore Coffee. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.